Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sophia dari kelas D2 non-reguler Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek yang saya buat dalam mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT. Saya akan menjelaskan silabus pembelajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan. Di sini saya tampilkan silabus yang saya buat, silabus pembelajaran. Saya akan menjelaskan Satuan Pendidikan SMP Kahuripan Lembang, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 8 semester 1 dengan materi pembelajaran teks berita. Di sini ada kompetensi inti dari 1 sampai 4, menghargai dan menghayati, memahami dan menerapkan, menunjukkan keterampilan. Di sini bisa dibaca. Di sini ada bagan kompetisi dasar atau KD 3.1, 4.1, 3.2, 4.2 dengan kompetisi dasar mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, mengembangkan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. 4.1 menyimpulkan isi dari berita, mengembangkan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, mengembangkan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan, tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesi. Di sini ada yang kedua, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya yang pertama ada mengamati teks berita, baik yang didengar atau ditayangkan, mendiskusikan hasil bacaan untuk memperoleh pemahaman tentang unsur-unsur berita. Ketiga, mendiskusikan langkah-langkah menentukan pokok-pokok unsur-unsur berita. Merumuskan ringkasan kesimpulan unsur-unsur teks berita yang dibaca, menanggapi berita. Yang selanjutnya, membaca sebagai sumber untuk memahami struktur teks berita, kaidah kebahasaan, bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bawah, konjungsi temporal, dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja mental yang digunakan dalam menulis bagian-bagian teks berita, mendata objek, dan berbagai sumber tentang berita, bahan, dan cara langkah-langkah kegiatan yang disusun menjadi teks berita. Menulis teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita dan pola penyajian. Membacakan teks berita yang ditulis. Dengan materi pokok, yang pertama pengertian teks berita, yang kedua unsur-unsur berita, adik simba atau 5W plus 1H, yang ketiga ringkasan dan penyimpulan berita, keempat langkah-langkah menyimpulkan pokok berita, yang kelima tanggapan terhadap isi berita, yang keenam, struktur teks berita yang terdiri dari kepala berita, lead, tubuh berita, dan ekor berita. Yang selanjutnya ada kaidah-kaidah kebahasaan teks berita, dan yang terakhir bahasa baku dan tidak baku atau pengayaan. Di sini media pembelajaran yang saya akan sampaikan nanti. Selanjutnya saya menggunakan aplikasi Canva dan menampilkan video berita untuk diamati dan dikaji oleh siswa. Nanti saya cantumkan linknya di bawah. Jadi siswa bisa langsung mengklik link yang saya sudah bagikan. Bisa langsung di YouTube atau di Google sendiri buat melihat penampilan video berita, materi berita yang sudah saya buat. Yang kedua, kuis yang digunakan untuk bahan penilaian Google Form 20 soal pilihan ganda dengan catatan harus diisi semua. Juga dalam pengerjaan Google Form bila sudah dikirim nilai akan muncul, pertanyaan yang salah atau jawaban yang salah akan muncul, jawaban yang benar akan muncul. Jadi siswa bisa melihat jawaban mereka benar atau tidak. Yang selanjutnya materi pembelajaran teks berita yang nanti akan disampaikan. Saya tulis dulu di silabus. Ini ada pengertian teks berita, karakter dan struktur teks berita, ciri-ciri teks berita,
Kaidah kebahasaan teks berita. Contoh beritanya, saya sisipkan link. Di sini ada contoh berita tentang bencana alam gunung meletus. Di sini saya sisipkan link agar siswa juga dapat melihat secara keseluruhan bagaimana isi berita tersebut. Ada soal yang saya buat di Google Form. Saya tulis dengan 20 pilihan ganda. Dilihat. Sudah, yang terakhir saya menyisipkan link media pembelajaran yang bisa dilihat di Canva dan di YouTube. Ini link Canva, bisa dilihat, langsung diklik. Ada contoh beritanya di bawah. Link YouTube sudah dibagikan, bisa dilihat langsung di YouTube. Jadi anak-anak bisa melihat materi pembelajaran di Canva ataupun di YouTube. Soal yang harus dikerjakan Google Form saya sudah bagikan linknya buat penilaian. Nanti penilaian langsung di Google Form sudah terlihat. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekarang kita akan simak selanjutnya media pembelajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang teks berita. Apa itu teks berita? Pengertian teks berita. Teks berita adalah tulisan yang mendeskripsikan informasi kejadian yang bersifat faktual dan aktual. Maksudnya, masalah atau berita yang dibicarakan atau dibacakan atau ditampilkan merupakan masalah atau berita yang sedang hangat dibicarakan. Berita yang bersifat faktual artinya berita yang dibicarakan sesuai dengan keadaan atau nyata yang tidak dibuat-buat. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Yang selanjutnya ada struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi berita. Orientasi berita adalah bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. 2. Peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Selanjutnya ada sumber berita. Sumber berita adalah berita itu dibuat atau berita itu didapatkan. Contohnya Yogyakarta.kompas.com. Jadi berita itu dibuat di Yogyakarta dengan media kompas.com. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Karakter dan struktur teks berita. Yang pertama, judul berita. Judul apa yang akan disampaikan? Contohnya, tentang banjir, COVID-19, dan lain sebagainya. 2. Kepala berita atau lead atau teras berita. Biasanya memuat isi-isi atau teks berita yang akan disampaikan. 3. Tubuh berita atau body. Merupakan pemaparan berita, bagaimana berita itu terjadi, gimana peristiwa itu terjadi, dan lain sebagainya. Yang keempat, ekor berita. Biasanya merupakan kesimpulan atau penutup dari sebuah berita. Yang selanjutnya, ada unsur-unsur dalam teks berita, yaitu 5W plus 1H, atau sekarang bisa disingkat dengan adik Simba. Ya, what? Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Where, di mana peristiwa itu terjadi? When, kapan peristiwa terjadi? Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa? Why, mengapa peristiwa bisa terjadi? How, bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Jadi dijelaskan secara rinci dengan tadi unsur-unsur di dalam teks berita biasanya memuat adik Simba tersebut. Yang
selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama, memiliki kandungan 5W1H yang terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang barusan sudah dijelaskan. Yang kedua, bersifat objektif dan faktual. Artinya teks berita memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Jadi mengisahkan kejadian yang nyata, bukan rekayasa. Yang ketiga, menyajikan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Yang keempat, aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Yang kelima, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa. Yang keenam, bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Bahasa juga menjadi salah satu ciri-ciri dari teks berita, karena bahasa yang menarik akan menarik minat pembaca berita tersebut. Yang ketujuh, data yang diberitakan lengkap, khususnya data penting. 8. Waktu dan tempat peristiwa jelas, harus tertulis dalam berita waktu dan tempat kejadian peristiwa tersebut di mana dan kapan, agar pembaca dapat memahami atau mengerti dengan jelas peristiwa itu dan tempatnya itu di mana. Yang 9, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Ya, bahasa yang digunakan harus mudah dipahami. Jangan bahasa yang kaku, bahasa yang bisa dimengerti, bahasa sehari-hari yang bisa dimengerti oleh para pembaca, agar pembaca juga dapat memahami dan mengerti apa pembahasan berita yang akan dibacakan atau yang akan disampaikan. Yang 10, alur peristiwa berurutan. Yang 11, kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. 12, sumber berita valid dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak abal-abal, tidak ecek-ecek, melainkan harus berita yang sesuai atau berita yang nyata, valid, agar bisa dipertanggungjawabkan apabila ada yang bertanya, dan lain sebagainya. 13, judul berita bisa mewakili isi berita. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. 1. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditanda dengan buat tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Contoh, mewawancarai narasumber. Contoh, narasumber yang diwawancara adalah tentang COVID-19. Yang kita wawancarai adalah dokter. Jadi kalimat langsung menurut dokter tersebut, tanggapan dokter tersebut yaitu adalah kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas, pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan terjadi peristiwa hal tersebut. Contoh, kata Kapolsek Wanasari, Kompol Sutama saat dihubungi Minggu tanggal 8 bulan 10 2017. Contohnya seperti itu. Yang kelima, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Biasanya pada berita-berita pasti ada penggunaan konjungsi temporal, yaitu sebagai penghubung atau yang berhubungan dengan waktu. Oke, yang berikutnya saya sudah cantumkan link di silabus, dan ini soal teks berita buat penilaian. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengisi soal teks berita. Jadi di sini ada nama, kalian bisa isi nama kalian. Saya isi di sini Cindy. Terus di sini kita bisa langsung mengerjakan soal. Saya menghafal agar ketahuan mana yang benar dan mana yang salah. Di sini saya sudah menyelesaikan soal yang saya buat atau kuis yang dibuat.
Sekarang tinggal dikirim. Lihat skor. Di sini skornya 120 per 200. Jadi di sini saya sudah menilai poin totalnya 120 dari 200. Jadi yang salah ada 8 soal. Di sini yang pertama benar, ini ada yang salah. Jadi ada kalimat yang jawaban yang benarnya. Kalimat yang digunakan dalam teks berita adalah, tadi saya menjawab asal berlebihan, jawaban yang benar efektif. Jadi seterusnya ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar pasti ada centang hijau, sedangkan yang salah ada garis silang merah. Nah, jadi anak-anak bisa mengetahui jawaban yang salah dan jawaban yang benar yang mana. Sekian dari saya. Itu buat soal teks berita. Jadi nilai sudah tercantum, sudah ada, bisa dilihat sendiri, dan ini pun soalnya langsung teridentifikasi atau terlihat oleh saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian proyek silabus yang saya buat dan kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan, kesalahan dalam perkataan pengucapan. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.